Selamat datang kawan-kawan di channel Meror Metosa Horor. Horor. Kali ini kita akan menanyakan lebih dalam tentang hal mistis apa yang ada di gunung, langsung dengan narasumbernya Sukma, editor. Baik. Jadi gimana? Udah berapa banyak gunung yang lu daki selama ini? Kalau gunung sih dihitung itu kurang lebih 10 ada. 10 gunung? Iya, Itu masih daerah Pulau Jawa doang ya? masih Pulau Jawa, belum keluar Jawa. Apa itu kalau boleh tahu gunung apanya? Gua awal pertama kali naik itu ke Gunung Prau. Prau, oke. Prau, Prau terus Merbabu, Merapi, terus Slamet, Cermai, gede. Gede, Pangrango, Lau, Salak, sama Cikuray 10. Bener. Di antara 10 gunung itu yang lu pernah daki atau lu pernah naikin lah gunung? Jangan daki lah. Iya. Gunung mana yang menurut lu Paling serem gitu? Paling serem. Ada hal-hal mistis apa yang gitu paling pernah kuat antara lu rasain gitu? Kalau misalnya hawa-hawa gitu ya, gua yang paling rasa mencekam itu di Cermai. Cermai ya. Itu gimana itu? Gua kan waktu itu posisi berenam ya kan. Ya. Berenam itu gua laki berlima, cewek satu. Nah, cewek itu lagi haid, lagi PMS, lagi dapet. Nah, Tapi bukannya kalau misalkan lagi PMS gitu sebaiknya jangan gitu naik gunung gitu kan? Mitosnya sih gitu ya kan. Yang gua tahu dah. Ya, tapi lagi kita masih jaga masih sopan lah ya, karena ya nggak apa-apa sih. Kayak misal kalau dia mau ganti pembalut gitu, jangan dah sayap-sayap, misalnya ganti sayap-sayap gitulah, itu dikresekin terus dibawa pulang lagi, jangan ditinggal. Pasti sih itu hal mistis apa yang pertama kali lu pas naik apa Gunung Cermai? Gunung Cermai awal mula pertama kali gua naik itu biasa aja. Iya, normal lah, have fun, itu senang-senang kan. Jadi tuh pas gua sampai ke camp itu keadaan udah hujan ya kan. Udah, iya, pas nyampe camp itu udah hujan lah. Kita udah basah kuyup segala macam. Nah, di situ tuh gua diceritain sama kawan gua. Diceritain kan gua lagi jemur flysheet ya. Apa tuh? Flysheet itu kayak terpal gitulah buat biar tenda itu nggak kena air, biar nggak rembes. Ya, gue lagi jemur flysheet. Terus pas udah gue pasang gitu, gue bentangin gitulah segala macem. Nah, gue tinggal tuh, kan gue sendiri tuh posisinya. Terus kawan gue nyamperin gue, dia mau sekalian ngejemur jas hujan. Ya. Nah, pas dia udah ngejemur jas hujan, dia bilang sama gue mau kencing dulu, jadi gitu kan. Pas udah gitu, jadi kan flysheet itu kan ngebentang gini ya, gitu tuh. Nah, pas dia dibuka gitu, ada perempuan men. Dia bilang langsung perempuan, jadi pas ngebuka gitu, iya, astagfirullah. Perempuan itu berwujud apa berbentuk wujud seperti anak pendaki atau memang kayak harus Emang penunggu di dia situ gitu ya kan? kayak kuntilanak gitu atau emang mewujudkan seperti anak pendaki atau bagaimana? Dia bilangnya sih cuma perempuan pakai baju merah, terus nggak ada mukanya, rambut panjang gitu. Ke depan ya. Iya gitu. Serem banget. Iya, jadi kan ya namanya orang buka begitu ya. Kayak buka hordeng Iya, ya kan? buka hordeng. Seret. Cilup. Buka, tau. Kayak gitu. Terus itu dia langsung lari ke tenda, langsung lari kan, nggak jadi kencing, masuk ke dalam tenda, terus langsung kuruban dia. Nah, habis itu pas pertama kali gue nyampe camp ya. Nah, pas gue turun
semua udah pada capek ya kan, terus yang kawan gue yang head ini udah nggak karuan kan, udah dicampur capek terus nyeri ya kan, kalau misalnya kata perempuan kan nyeri ya kan, Jadi otot. nyeri otot ya kan, udah halu segala macem kan. Iya, jadi pikiran udah kacau. parah dah ya, jadi halu kemana-mana. Iya itu. Terus pas gue lagi turun, gue pas banget turun itu jam 5 mau mendekati maghrib kan. Jam 5 sore ya. Iya jam 5 sore. Gue ngerasa itu, gue posisinya paling depan nih. Gue nggak ngelihat, tapi gue ngerasain kalau di sana itu Ada biasa ada yang ngikutin gitu. bukan ngikutin, tapi kayak ada banyak mata gitu. Oh, ada yang banyak ngeliat. mata yang ngeliatin lu gitu. Iya Ya. gitu. Dari Jadi kanan kiri gitu ya. iya, jadi gue jalan nih kayak ditontonin gitu. Kayak begitu. Terus gue juga diceritain sama kawan gue, katanya dia pas lagi maghrib nih kan, kawan gue yang Posisi masih turun tuh. masih turun, kawan gue apa sih namanya yang cewek ini udah nggak kuat kan, akhirnya dari Capek banget dah. ya daripada soalnya waktu itu pernah gue dengar kisah pendaki yang udah bener-bener blank ya kan, terus dirasukin sama pikiran yang negatif, Jadinya dia malah kemana-mana. Iya. Raganya gitu kayak udah nggak kontrol. Akhirnya diiket tuh sama kawan gue. Pas lagi ngiket gini, kawan gue nggak sengaja nengok, ngeliat apa pak, kodok gede banget katanya. Ya, mungkin Jadi emang kayak- ada kodok hutan kali, kodok hutan. Kagak pak, jadi kalau misalnya kodok hutan ya paling segini lah ya Enggak, kan? mungkin ada kodok spesial. Apa mungkin ada yang ukuran gede jumbo tuh. Lu tahu, lu kodok pernah jiraya tau nggak? Kodok Nah. jiraya. Wah, Iya. gede banget dong itu berarti. Nah itu berarti model-model gitu dah. kalau lu pernah Untuk nonton siluman itu, berarti ya. ya kira langsung pada kira jemput doang gitu. Tapi ada gitu kalau misalkan dari orang Ciremainya gitu lah, pernah ngomong gitu kalau misalkan emang ada siluman kayak gitu. Iya. Itu apa gimana? Mungkin lu pernah dengar kejadian-kejadian Iya. sama warga-warga lokal situ. Kalau- ceritain apa dikasih tahu. kalau mitosnya sih di situ adanya kuda. Iya kuda. Soalnya di situ ada pos kan namanya kuburan kuda. Itu jadi kalau misalnya lu lewat situ malam-malam, ya mitosnya ada suara kuda jalan sama Kayak cekikikan kuda gitu. Tepak. Iya Tepak itu. gitu ya. Kayak delman gitu berarti Hmm. modelnya. Tuh. Habis itu terus gue masih lanjut tuh turun, but mau nggak mau kan, udah karena kawan gue juga mau pada kerja di situ. Jadi ngejar biasanya. waktu juga, Iya, kan? ngejar waktu. Di situ ada lagi. Jadi tuh gue apa sih namanya? Gue kan paling depan ya posisinya. Gue bilang sama kawan gue di belakang, coy, no ada kunang-kunang, gue bilang gitu kan. Terus dia nanya, mana mah, disenterin sama dia. Ya kan, pas disenterin apa? Anak kecil begini. Apa cuma di Cermai apa yang di tempat lain-lain lagi nih? Kan lu kan bapak suka banget naik gunung, pasti ada dong yang lain-lainnya gitu kan. Ada lagi di Lau, gue pernah. Di Lau kan emang kan katanya kan gua kan juga bukan anak pendaki banget nih. Ya kan kalau emang di Lau itu kan banyak lah Mitosnya. hal-hal ininya Iya, ya kan. mitosnya. Nah itu tuh lu ngerasainnya gimana? Kalau gue sih sebenarnya ngerasanya tenang, karena di situ posisinya gue rame banget. Rame-rame jadinya nggak Rame-rame. gitu parno gitu. Ada 14 orang. Oh iya. Di situ cuma ada satu sih gue di situ ngerasanya. Bukan ngerasa, gue ngalamin. Jadi tuh pas turun, jadi kan kalau misalnya di gunung itu kan jalan cuma setapak kan. Jadi kalau misalnya paprasan gitu harus ada yang ngalah dong, Iya. ada yang minggir ya. Minggir. Hmm. Keluar jalur. Ya, dan kalau misalnya di gunung itu kayak ada tradisi, kalau misalnya kita ketemu pendaki lain nyapa. Kayak misi mas atau mari mas, segar sari, teh jus gitu. Nggak, nah, terus pas kawan-kawan gue ini nih ada pendaki naik 2 orang. 2 orang di situ posisinya malam. Jadi tuh dia ngalah. Pas kawan-kawan gue udah lewat, pada negor dong, mari mas gitu. Di situ pas giliran gue nyapa dia, gue bilang nyapa, gue ngeliat dia itu bener-bener hitam
cuma kelihatan lampu doang kan, namanya malam kan. Iya pakai headlamp. kelihatan headlampnya doang gitu. Iya headlamp. Silau kan gitu. Karena kita nggak bisa melihat muka karena kan kepantul cahaya gitu kan. Iya betul. Terus pas udah lewat, gue dibilangin sama kawan gue, suk gini, bentar gitu. Gue disuruh nengok ke belakang, kata dia, pendaki yang lain tadi mana, tadi gitu. Terus gue nengok lagi, oh iya kagak ada. Soalnya kan kalau misalnya naik gunung itu kan apalagi gelap ya, kalau misalnya kita ngadep ngeliat lagi ke belakang itu pasti kayak ada cahaya gitu kan. Nah ini bener-bener nggak ada, Hilang gitu bener-bener. hilang. Itu kelompok lu tuh? Hilang. Kelompok lu? Iya. Maksudnya yang pendaki lain itu masih kelompok lu atau? Bukan, pendaki yang lain. Lain gitu, keluar komunitas lu gitu? Iya. Oh. Nah udah gitu, gue udah berusaha ngelupain lah, kayak Udahlah. paling ketutupan pohon misalnya gitu kan. Berpikir positif aja lah Iya. ya kan kalau di gunung kan. Betul. Terus pas gue turun ada lagi orang lagi ngecamp di bawah tuh, karena dia mikir udah kemalaman kan. Terus gue nanya, kawan gue nanya ke pendaki ini, bang tadi ada yang naik lagi nggak? Gitu. Terus dia bilang nggak ada, saya doang yang terakhir. Pendaki itu sebenarnya bukan hal yang serem ya. Nggak, itu Itu mitos. mitosnya aja kan. Dari iman kita sendiri. Di gunung-gunung ada hal apanya. Ya mungkin kalau memang ada karena kan emang Ada. tempatnya ya kan? Hmm. Maka kalau emang nggak mengganggu ya begituan sih nggak bakal apa gitu ya. Ibarat kata kayak lu bertamu ke rumah orang. Nah, lu kalau misalnya lu selengen pasti digaplak kan? Nggak apa. Iya, ini beda kalau caranya dia ya paling nongolin diri atau ya gitu. Karena emang secara nggak sengaja kita menginjek rumah dia walaupun dianya juga kita udah nggak suka cuma karena dia tertarik ya nggak bisa langsung ngegaprak aja gitu ya. Iya. Itu mistis lu ya gunung ya. Mungkin lu ada lagi yang sama temen-temen lu atau lu sendiri gitu. Kalau di luar sih pas kita sekolah kalau misalnya ya pas lagi ini study tour Gimana? ke Bali. Oh iya Iya, iya. pas kita kelas tahu. dua. Dia Bali. waktu SMK dia. Tahu. Terus ke Bali. Gue tahu ceritanya doang itu, tapi lupa gue itu. Iya, waktu itu kan Bali kental banget kan sama kulturnya ya kan, kayak kayak sesajen lah segala macam. Nah, kawan gua nggak sengaja undang sesajen kan, soalnya kalau misalnya di Bali tuh di jalanan aja banyak banget sesajen kan. Asli ya, banyak banget sesajen. Nah dia nggak sengaja nendang. Nggak sengaja nendang. Iya. Nggak sengaja ya. Nggak sengaja. Ya nggak sengaja ya. Sengaja tanda kutip. Nah terus nggak lama pas lagi di hotel apa tangannya kaku, masih digerakin. Mungkin keren. Ya nggak tahu lah. Ya, Kan nggak. kalau misalnya keren dia bakal ngerasa sakit kan, kayak nyeri Iya gitu iya. lah. ya Kalau kan? kram gitu. Ini enggak, dia ya kayak gimana, kayak mati rasa aja gitu. Iya tahu bang. Nggak usah digerakin. Nah, itu juga pas hebohnya kan, pas baru tahu kan gara-gara di ini ya, apa namanya, pas setelah dari Bali kan, pas hebohnya kan baru cerita tuh dia. Dia baru cerita ya. Emang sih kalau misalnya kita lagi di luar atau kita lagi have fun terus kita ngalamin hal mistis gitu, mendingan nanti aja ceritanya pas kita udah selesai. Soalnya takut ngeganggu yang lain kan. Dan kita juga ininya Pikiran juga anak tapi. yang lainnya Betul. ya. Nah Gitu. tapi dari diri lu sendiri lu bener-bener nampakin nggak sih sebenarnya? Nampak jelas gitu. Ya mau lu di gunung, mau di jalan, mau lu di rumah atau di mana gitu. Bener-bener Nampak gitu. nampak ya, walaupun nampak ya nggak nampak deh, kayak sekilas gitu, kayak ngeliat gitu. Lu pernah gitu nggak sih? Prinsip gue gini pak, gua nggak percaya sama gua percaya dia ada, tapi kalau misalnya gua ngeliat sendiri gua nggak percaya kalau itu mistis. Jadi kayak Halus lah ya. ya gua nganggapnya itu kalau misalnya gua ngeliat sendiri gua nganggap itu cuma sugesti gua aja, bukan beneran itu dia. Kecuali misal gua ngeliat dan lu ngeliat, baru gua percaya. Iya, berarti sama lu kayak gue ya. Sama-sama Iya. ngeliat gitu ya. Iya. Iya, gue juga begitu sama kayak lu. Sering gue namanya ditampakin. Ya, gue nggak ditampakin, jadi posisi gue lagi duduk ini. Seingat gue terakhir ada cowok pokoknya
dia duduk di belakang, dia baju biru, gue kayak siapa nih? Jadi Gua kayak baru dari ngeliat samping mata lu gitu doang ya. Gue liat tuh, nggak Ada. ada. Nah, gue sering banget kayak gitu tuh. Tapi kalau untuk ditampakin nyata, gue sih belum pernah. Kalau misalnya ditampakin nyata ngeliat gitu ya. Lihat gitu. Gua pernah waktu gua masih SD kalau nggak salah dah. Oke, gua masih kecil. Itu di kampung gua Kampung lu kan? di Kuningan, Oh, Kuningan. Kuningan Jawa Barat, bukan Deket Mampang. gunung juga kan? Iya, dekat Gunung Semai itu. Gunung Cermai. Itu gua lagi mau ke rumah saudara gua. Posisinya gua bertiga. Itu gua berdua sama saudara gua, jadi kan bertiga tuh. Jadi tuh kayak ada jalan lurus gini. Di sini terang dan di sini gelap. Paham nggak tuh? Kayak lorong gitu. Cuman bukan lorong ini. Jalanan padahal gitu ya. Jalanan tapi kayak di sini gelap, di sini terang dan di sana gelap. Lama-lama gelap gitu. Gua namanya bocah kan masih tantang tenteng lah ya kan. Iya, masih belum tahu lah. Iya, gue jalan aja set, sambil lari-larian gitu kayak orang mau berantem lah gitu. Kayak Lari. genje. Iya, kayak genje gitu, lari but. Tiba-tiba ada bapak-bapak ya kan. Bapak. Dia kayak kuruban sarung gini. Oh, kayak orang kayak si skamling gitu modelnya, kurupan gitu. Iya. Kuruban gini, set pakai kutang ya kan. Pakai kutang terus jalan langsung diem gitu. Dek, diem gitu tuh, lagi jalan tetep diem. Iya, jadi tuh pas gelap nih ke tempat terang dia diem. Terus gue yang tadinya lari nih, gue berhenti langsung putar balik. Nggak jadi lewat itu. Jadi lu posisi lu lagi di tempat terang, nah dia tuh dari arah gelap. Iya, gue nggak tahu dah itu mungkin emang bapak-bapak lagi iseng kali ya, kan gue nggak tahu. Emang mungkin dia sebenarnya bapak sebenarnya. Iya. Kalau anak kecil sama. Iya mungkin. Itu al itu gue juga. Iya, gue beringat gue itu pernah sekali. Jadi gue di rumah saudara gue. Itu sampingnya dia gudang, gimana ya? Bukan gudang, jadi kayak masih ada tanah yang belum bikin rumah. Itu tanah kecil kok, cuma 1,5 meter. Nah itu jadi gudang, jadi cuma tambahin asbes doang. Iya. Tapi di setiap ruang tamu, ruang keluarga itu ada jendelanya kan, ada jendela yang ada. Nah itu posisi rame, itu baru jam 9-an. Tapi keluarga saudara pada ngumpul di ruang keluarga. Nama juga anak kecil dulu kan gua, Power Rangers ya, demen Power Rangers. Jadi gua di ruang depan tuh kayak Orange gitu ya kan, berubah gitu. Orange tapi silat gitu. Iya, berubah ya kan. Itu jendelanya dari depan. Kan jendelanya kayak tutup gini. Iya, yang begini bukan yang susunan gitu. Iya, susunan gitu. Iya, yang bisa begitu kan? Nah itu tangan, itu gue bener banget, tapi itu nggak pernah gue lupain tuh. Itu pertama kali gue dinampakin sekali dong situ. Tangan dong gini. Gak ada orang. Dan itu pun gelap juga. Siapa yang masuk gudang? Kalau masuk gudang cuma satu-satunya lewat depan, pasti ngelewatin gua. Dan nggak ada. Tangannya gini. Gua nggak tahu. Itu ini kali. Gua nggak tahu itu. Iya, tangan doang. Gue minta tolong sama lu, tolong dong. Iya, tahu. Ngeri aja. Iya. Gitu. Ya ngeri juga gua. Tapi sih serem juga gitu kan. Iya. Dia bisa tetap keluar dari jendela, tangan. Iya. Jadi dong. Iya, Gak tahu. Gini gitu lagi. Wah, paling gue tanya. Jadi setelah itu lu masih ada lagi nggak yang habis di anak kecil itu yang ngeliat bapak-bapak? Masih ada. Ini sebenarnya lanjutan yang tadi tuh yang bapak-bapak kuruban itu. Emang masih kecil. Ya masih ada. Masih cilik. Ya. Jadi tuh gua di kampung gua itu kayak ada kebiasaan lah ya. Kayak ngumpul-ngumpul keluarga gitu. Ngumpul keluarga pagi Iya. kalau misalkan malam minggu gitu kan pasti banyak tuh keluarga datang ngumpul semuanya. Iya. Nah, terus gua ke rumah gua nih rame-rame jalan kan. Pas gua selesai kumpul-kumpul gitu, gua pulang dong. Pulang pas gua buka pintu, terus jadi di depan rumah gua itu kayak ada 2 rumah. Ini rumah. Nah, terus di sini kayak ada gang. celah ya kayak gang gitu. Gitu. Iya. Nah, pas gue buka pintu, terus ada
Lu tau gak sih kayak model jemuran yang bisa mekar gitu? Nah, tapi itu bukan jemuran ya, modelnya kayak gitu. Modelnya kayak gitu. Di situ tuh gue ngeliat ada perempuan baju merah ngegantung pak di situ pak. Anjir. Ada juga ya. Baju merah, perempuan ngegantung. Mukanya kelihatan gitu nggak? Nggak kelihatan, cuma rambutnya doang gitu. Dan itu jadi ini kan kayak jemuran gini kan. Iya, modelnya gini. Kan. Nah, dia ngegantung gini. Coba ulang. Gini. Nah, dia ngegantung gini sambil muter pak, muter gitu. Iya. Tapi pas muter gitu, dia benar-benar muter sampai ngeliat lu gitu nggak? Enggak, jadi modelnya dari samping gitu. Oh, jadi nggak full muter gitu. Iya, jadi ini gue di sini nih. Ini yang ceweknya itu. Jadi gitu. Kalau misalkan enggak, gua kebayangnya kalau misalkan tuh jemuran, yang model kayak jemuran gitu, muter terus sampai kayak ketemu muka Ya, scare dong, gitu tuh. Scare dong anjay. Kan horor banget ya kan. Gue mikir dia muter ntar ini ya Komedi putar. joget gitu. Iya anjing. Emangnya apaan? Nah, ada setan joget anjing. Jadi Gitu sih. ada hal lagi nggak gitu kan, hal-hal horor lagi nggak yang pernah lo alami semasa hidup lo gitu? Udah sih paling itu doang pak. Yang paling Udah parah lah, sih udah cukup. Dah jangan ada lagi. Ada lagi ya. Ini ada horor di antara kita ya. Iya betul. jadi emang yang paling parah sih menurutku yang itu sih, yang siluman kodok. Sama itu tadi jemuran wanita merah. Iya, itu sih Emang menurutku itu. yang paling ini. Di Jemuran gunung wanita ada- merah. Jemuran wanita merah. Iya benar kan jemuran wanita merah kan? Tadi lu bilang Ngegantung. langsung. Itu sih parah emang. Jadi udah ya segitu doang Suke. Ya itu cukup. Terima kasih buat Sukma yang udah menceritakan hal mistisnya selama perjalanan hidupnya dia sampai saat ini. dan terus saksikan video kami bersama episode mirror ini. Nanti akan ada banyak bintang tamu kita yang akan menceritakan kejadian horor yang pernah dia alami alami hidupnya. Semoga terus saksikan video Metosan Naga Hitam, jangan lupa like, komen, dan Tuesday, late on Wednesday, till